Pangeran Songnam akhirnya mengetahui keadaan putra mahkota yang sebenarnya setelah ia menerobos masuk ke istana Ratu Hwaryong. Mau tak mau, sang ratu pun menceritakan penyakit yang diderita putra mahkota kepada Songnam, serta alasannya merahasiakannya dari semua orang termasuk sang raja. Songnam juga mendapati kenyataan pahit masa lalunya, yang mana saat waktunya tiba, Ratu Hwaryong akan menceritakan semuanya kepada Songnam. Songnam yang mengkhawatirkan kesehatan saudaranya itu, memutuskan pergi ke pinggiran istana untuk mencari tabib yang bisa menyembuhkan putra mahkota tersebut. Sementara itu seleksi pemilihan teman belajar putra mahkota, dengan hasil akhir Pangeran Bogem keluar sebagai pemenangnya. Di mana sebelumnya terdapat 4 kandidat yang lolos ke babak seleksi akhir, yaitu Pangeran Bogem, Pangeran Uisong, Pangeran Agung Songnam dan Pangeran Agung Gyeong. Akan tetapi, karena Gyeong mengundurkan diri maka hanya tersisa 3 orang saja. Mengetahui orang-orang sedang sibuk dengan tes akhir pemilihan teman belajar, keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Pangeran Agung Muan dan Ilyong serta Pangeran Simso, dengan pergi ke bagian desa untuk menikmati hari yang menyenangkan di luar istana. Walau pada akhirnya, mereka ketangkap basah oleh Ratu Hwaryong, saat mereka hendak kembali ke istana. Sang ratu pun menghukum Pangeran Agung Muan karena telah mengajak Ilyong dan Simso. Walau begitu, Pangeran Simso merasa hari itu merupakan hari paling menyenangkan dalam hidupnya. Ratu Hwaryong yang tersentuh mendengar ucapan Simso, berjanji tidak akan memberitahukan kejadian ini kepada ibunya. Pangeran Agung Songnam yang sebelumnya pergi ke desa untuk mencari satu-satunya dokter yang bisa menyembuhkan saudaranya tersebut, akhirnya kembali ke istana. Ia berhasil mendapatkan resep dari Master Toji, tabib yang bersangkutan tersebut, dan mendapatkan ramuan obat-obatan yang diperlukan. Pangeran Songnam pun menyerahkan ramuan yang ia dapatkan kepada tabib Kwon, akan tetapi ditolak, karena baik tabib kerajaan maupun ratu mempertanyakan kredibilitas dokter yang tidak dikenal itu. Namun, setelah putra mahkota dan Songnam mendesak mosi tersebut, ratu mengambil tanggung jawab untuk setidaknya memerintahkan tabib menghentikan perawatan akupuntur untuk sementara, seperti yang disarankan oleh Master Toji. Berlanjut pada Ratu Hwaryong yang diberi ultimatum oleh Ibu Suri agar putra mahkota hadir pada hari kelahiran putrinya. Namun, dengan kondisinya yang tidak merespon obat apapun sampai sekarang, dia tidak punya pilihan selain beralih ke herbal yang dibawa oleh Songnam. Hari di mana putri mahkota melahirkan pun tiba, dan semua orang berkumpul untuk menyambutnya, kecuali putra mahkota. Para selir mulai membicarakan putra mahkota tentang alasan ketidakhadirannya. Tetapi secara mengejutkan, putra mahkota berhasil datang tepat waktu, menyebabkan Hwaryong berseri-seri dengan bangga. Karena Ratu Hwaryong sangat bahagia pada hari itu, ia memutuskan untuk membuat pesta makan malam bersama kelima putranya. Pemandangan yang menyenangkan serta menyejukkan mata terlihat pada momen itu, yang mana merupakan sesuatu yang telah ditunggu-tunggu oleh semua penggemar sejak episode pertama. Hari pun berganti, di mana Pangeran Bogem mengambil posisinya sebagai teman belajar putra mahkota. Mereka memulai pelajaran dengan rukun, dengan kedua ibu mereka, mengamati prestasi baru ini. Semuanya berjalan dengan sangat baik, akan tetapi tentu saja, episode ini tidak dapat berakhir dengan bahagia dan membuat kita terhanyut dalam suasana melankolis. Secara tiba-tiba putra mahkota tersedak darah dan akhirnya tidak sadarkan diri. Episode 4 pun berakhir. Dengan akhir yang seperti itu membuat kita bertanya-tanya, apakah dia mungkin kambuh meskipun kondisinya membaik selama beberapa hari terakhir? Atau, apakah ini termasuk salah satu rencana jahat Ibu Suri terhadap putra-putra Hwaryong? Kita akan mengetahui jawabannya di episode selanjutnya. Itulah tadi review episode 4 Under the Queen Umbrella. Nantikan terus info drakor lainnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.